Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan materi yaitu masih pada bab bangun ruang sisi lengkung. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang volume tabung ya, luas permukaan tabung. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan kerucut ya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas ya, yang mengumpulkan tugas masih sedikit sekali ya. Jadi tolong segera dikumpulkan, PR-nya juga cuma 1 nomor, jadi mohon dikerjakan dengan baik ya, diikuti pembelajarannya dengan baik dan semoga kalian bisa mengerti materi dan tentunya bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu luas permukaan kerucut ya. Luas permukaan kerucut. Ini sudah saya ajarkan sebenarnya pada semester 1 ya, namun pada saat itu saya bahas secara sekilas, maka hari ini akan saya bahas secara detail ya. Kita gambar dulu bagaimana gambar kerucut, tentunya kalian sudah tahu ya, sudah paham. Yang di rumah punya caping ya, capingnya bapak ibu yang atau mbahnya ya, yang berbentuk kerucut seperti ini bisa kalian amati. Nah, ternyata kalau kita perhatikan gambar tersebut, kalau kita bedah ya, kita buka, terdiri dari sebuah lingkaran ya dan selimut yang berbentuk juring lingkaran ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Baiklah, ini kalau misalkan jari-jarinya sebesar R ya, dan sisi miringnya ini adalah hipotenusa, pinggirnya ini adalah S atau garis pelukis, maka bagaimana untuk mencari rumus-rumusnya ya? Di sini kita akan belajar. Nah, apa yang harus kalian kuasai pada materi ini ya? Pada materi ini yang harus kalian kuasai adalah segitiga siku-siku Pitagoras. Jadi itu materi kelas 8 ya. Kita harus menguasai rumus itu karena nanti R sama T dan S itu hubungannya menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi kalau misalkan ini sebesar R ada tinggi sebesar T dan S garis pelukis, maka untuk mencari salah satunya kita bisa mencari dengan rumus Pitagoras ya. Jadi kita akan bisa menghitung luas kerucut ini apabila R, T, dan S itu diketahui. Nah, kalau diketahui 2 diantaranya, tentunya yang lainnya salah satunya misalkan diketahui RT-nya, maka S bisa dicari pakai rumus Pitagoras. Kalau S sama T-nya diketahui, maka R bisa dicari dengan Pitagoras juga. Nah, hubungan ketiganya bisa kita tuliskan seperti ini. Pada saat diketahui ini ya, S kuadrat adalah R kuadrat ditambah T kuadrat. Maka pada saat mencari R ya, hubungan R kuadrat adalah S kuadrat dikurangi T kuadrat. Sekarang kalau T kuadrat dicari, maka S kuadrat min R kuadrat. Jadi ketiganya merupakan memiliki hubungan ya, teorema Pitagoras. Nah, bagaimana dengan luas permukaan kerucut tersebut ya? Luas permukaan kerucut itu bisa kita hitung dengan luas lingkaran ditambah luas selimut. Nah, luas lingkaran seperti biasa masih tetap rumusnya yaitu pi R kuadrat ditambah
pi r s. Nah, S tadi adalah garis pelukis ya. Garis pelukis di sini bisa dicari dengan mencari sisi miring segitiga Pitagoras atau biasa disebut dengan hipotenusa ya. Maka rumus ini bisa kita sederhanakan pi r tambah S. Nah, kalau sudah tahu rumus ini tentunya saat ditanya kalian bisa ya mengerjakan dengan syarat R dan S-nya diketahui. Kalau misal ada yang nanya, Bu, kok S-nya tidak diketahui tapi T-nya? Maka kalian harus mencarinya dengan rumus Pitagoras ya. Jadi antar satu bab dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Jadi mohon kalian tetap memperhatikan materi ini karena kalau misalkan materi ini nggak paham nanti kelanjutannya juga susah ya. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya luas selimut saja ya gampang ya. Kita ambil yang belakangnya tadi, pi r s ya. Jadi dua rumus inilah yang akan berguna pada materi luas permukaan kerucut ya. Bisa kalian pahami ya. Bisa dicatat juga di buku catatan ya, disalin ya, dibaca baik-baik, diikuti pembelajarannya biar makin paham ya. Baiklah, kita buka selanjutnya latihan eksplorasi 3. Kalau kemarin latihan eksplorasi 2 kalian sudah saya bahas ya. Saya bahas dan ada satu PR nomor 6. Saya cek masih banyak yang belum, jadi mohon yang belum untuk mengerjakan. Nah, sekarang kita latihan untuk luas permukaan kerucut ya. Jangan sampai kebalik ya, kerucut bukan kecurut ya. Kerucut. Yuk kita buka halaman berikutnya yaitu 32. Halaman 32 ada berbagai macam soal terkait dengan kerucut ya. Baiklah nomor 1 sekarang saya bahas. Sebuah kerucut panjang jari-jarinya 7 cm dan tingginya 24 cm. Tentukan luas permukaannya. Nah, kali ini seperti biasa saya akan ajak kalian untuk identifikasi ya. Identifikasi jika R sama dengan 7 cm ya, T sama dengan 24 cm, maka luas permukaannya berapa? Seperti tadi yang saya sampaikan ya, saya sampaikan tadi kan gini, kalau R sama T diketahui sedangkan dicari luas permukaan kita butuh S ya, maka harus dicari pakai rumus Pitagoras. Bagaimana? S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Bu, kebalik harusnya R kuadrat tambah T kuadrat podo wae ya cah ya. Maka S adalah akar ya. 7 kuadrat ya. Ini 7 kuadrat atau 24 kuadrat dulu juga tidak apa-apa. 24 kuadrat, maka akar dari 49 ditambah 576 adalah 625. Dengan demikian S-nya adalah 25 cm. Ditanya luas permukaan. Nah, luas permukaan tadi sudah kita bahas secara jelas ya. Bagaimana rumusnya? Biasakan tulis ya. Jadi pada saat kalian mengerjakan sebuah soal, prosesnya mohon ditulis jelas dari awal hingga akhir. Jangan ujuk-ujuk jawabannya karena proses itulah guru bisa menilai bagaimana kemampuan kalian dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya. Luas permukaan ya rumusnya adalah pi r kuadrat ditambah pi r s atau pi r ya
R ditambah S. Kenapa seperti ini ya? Ini saya ambil sederhananya karena kebetulan semuanya sudah diketahui ya. Nah, kita identifikasi dulu R-nya 7, maka Pi-nya 2/7 kali 7 kali 7 tambah 25, coret-coret. 22 dikali 32. Ingat, matematika kuncinya tidak boleh malas berhitung. Maka 32 dikali 22 adalah 4, ini 6 ya. 4, ini 6, 4, ini 0 masih 1. Jadi jawabannya 704. Satuannya apa? Luas adalah satuannya persegi. Karena ini semuanya senti, maka sentimeter persegi. Dalam mengerjakan yang harus kalian ingat adalah membuat satuan-satuannya menjadi bentuk yang sama. Jadi kalau sentimeter semua, kalau desimeter semua, meter juga meter semua. Karena ketidakseimbangan satuan nanti akan membuat pekerjaan kalian salah ya. Ini untuk nomor 1. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk nomor 2 sekarang ya. Ini dicatat bentar, silahkan ya disalin dulu. Atau enggak nanti diulang-ulang ya videonya, ditonton lagi. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 kita cek soalnya. Diameter kerucut 12 cm dan panjang garis pelukisnya 10. Hitunglah luas permukaan kerucut. Yuk identifikasi. Diketahui apa? Diameter 12. Kamu boleh pakai diameter. Namun, apabila kamu sudah terbiasa dengan pakai jari-jari ya, pakailah jari-jari daripada bingung. Jadi ditulis di sini R. R itu setengah dari diameter, maka kalau diameternya 12, jari-jarinya adalah 6 cm. Panjang garis pelukisnya S sama dengan 10 cm ya. Sedangkan ya ditanya apa di sini luas permukaan butuh T tidak? Tidak butuh. Jadi kalau tidak butuh T, kalian bisa langsung menggunakannya untuk mencari luas permukaan ya. Jadi ditanya luas permukaan, ditulis. Jadi kalau kalian misalkan mengerjakan dan ditulis identifikasinya, maka akan saya berikan nilai cukup lah ya, maksudnya nilai buat identifikasi ini. Jadi bukan hanya yang mengerjakan betul, tapi kalau kalian prosesnya jelas, itu ada tambahan nilai tersendiri ya. Oke, luas permukaan rumusnya Pi R tambah S. Jadi enaknya kalau kalian tulis diketahuinya apa, itu akan jelas sekali ya. Jadi luas rumusnya adalah Pi R tambah S. Saya tidak butuh T. T tidak diketahui, jadi tidak masalah, tidak perlu dicari T terlebih dahulu. Karena R-nya 6, maka Pi-nya 3,16. R-nya 6 ditambah 10. Maka yuk kita menghitung. 3,16, 6 dikali 16. Ini 16 dikali 6, 96. Maka tinggal kita kalikan. Rasa malasnya harus dihilangkan ya. Oke, 6 kali 6, 6 masih 3. 9 ya, 18. 6 kali 9, 4. Masih 5. 9 tambah 5, 4 ya. Masih 1. 27 ditambah 1 berapa Cak? Ditambah 1 28, jumlahkan 6.
6, 3 masih 1, 9 ditambah 4, 3 masih 1, 0, 3. Oke. Nah, sekarang komanya ada 2 di belakang, jadi 303,36 cm persegi. Nah, gimana? Nomor 1 sama 2 itu masih cukup mudah ya. Kita lanjutkan. Untuk nomor berikutnya, apakah nanti ada bentuk yang berbeda? Ya, kita cek terlebih dahulu soalnya ya, sambil kalian mencatat nomor 2 ya. Nomor 3, panjang garis pelukis adalah 10 cm dan jari-jari 7 cm. Tentukan luas permukaan kerucut ya. Jadi masih bentuk yang sama. Artinya nanti kalian latihan nomor 1, 2, dan 3 secara berulang-ulang. Bahkan kalau mau mengerjakan sendiri maka nanti insya Allah lama-lama juga paham ya. Oke, nomor 3. Diketahui garis pelukis tadi apa? Apa Cah? S ya. S 10 cm. R-nya sama dengan 7 cm. Luas permukaan ditanya, tulis. Ditanya luas permukaan. Jawab ya. Maka luas adalah rumusnya apa? Pi R tambah S. Berasal dari Pi R kuadrat ditambah Pi R S. Maka 22/7. Kenapa pakai 22/7? Karena jari-jarinya 7. 7 ditambah 10. Coret-coret 22 dikali 17. 17 dikali 22 ini 4, ini 3, 3, 4. Maka jawabannya 374 cm persegi. Nah, 1, 2, 3 semuanya memiliki tingkat kesulitan yang cukup mudah ya. Jadi mumpung isih mudah, ikuti dengan sebaik-baiknya. Biar nanti kalau soalnya tambah susah, kalian juga paham bagaimana cara menyelesaikannya ya. Sekarang masuk ke nomor 4. Nomor 4, tinggi kerucut ya diketahui. Tinggi kerucut 21 cm. Panjang jari-jarinya 28 cm. Tentukan luas permukaan kerucut. Nah, ini karena T sama R diketahui, S tidak diketahui, harus dicari terlebih dahulu. S kuadrat T kuadrat tambah R kuadrat. S akar 21 kuadrat ditambah 28 kuadrat ya. 21 dikali 21. Ini ya. Ya. Ini 441 ya. Ditambah 28 kali 28. Berapa? Ini 4 masih 6. 16 tambah 6 22. 6 masih 1, ini 5 ya. 4, 8, ini 7, 8, 4. Dijumlahkan ya. Akar berapa? 4, 4, 1, 5. 2 masih 1, 1, 2, 2, 5. 1, 1, 2, 2, 5 akarnya berapa? Coba kita cek kayaknya 35 aja. 5 masih 2. Ini ya, 5 masih 1. Oke, betul ya. Jadi jawabannya S adalah 35 cm. Ditanya luas permukaan ya. Saya tulis LP, maka jawabnya adalah
Wah, sudah 4 kali ya memakai rumus luas permukaan. Hafal kan rumusnya apa? Jadi boleh ditulis L saja. Pi R ditambah S. Maka 22/7 kali 28, 28 ditambah 35. Coret-coret untuk 4, 88. Ini dijumlahkan yuk. 3 masih 1 ya, 63. Maka saya lanjutkan di sini, L-nya ketemu berapa yuk? 63 kali 88. 4 masih 2. 4 masih 2. Maka jawabannya 5.544 cm persegi. Cuma 1 ya Cah ya. Jadi tak tulis di sini aja ya. 5.544 cm persegi. Nah, nomor 4 seperti ini. Saya amati ini ya. Nah, nomor 5 sekarang. Nomor 5, hati-hati nomor 5. Hitunglah luas permukaan kerucut terbuka. Jika jari-jarinya 3,5 dan panjang garis pelukisnya 36. Cah, kalau kerucut terbuka itu punya alas tidak? Tidak ya. Jadi itu yang harus kalian pahami, jangan sampai salah. Jadi tulis dulu, diketahui R-nya sama dengan 3,5 cm ya. Panjang garis pelukisnya ya adalah 36 cm. Ditanya luas permukaan. Namun ada yang perlu kalian pahami, luas permukaan nek tidak terbuka itu kan nggak punya penutup di bawah. Maka kalian tulis saja luas selimut. Jadi yang ditanya selimutnya saja. Bagaimana tadi rumus luas selimut? Pi R S ya. Maka pakai berapa ini? 22/7 loh Bu. Itu kan koma. Kenapa pakai 22/7? Ya, karena 3,5 itu merupakan 7 dibagi 2. Jadi alangkah enaknya kalau kamu tidak memakai desimal. Namun tulis 7/2. Seperti ini. Yuk kita coret 7-nya. Enak kan ya? 22 dibagi 2 dapat 11, maka 11 dikali 36 adalah 396 cm persegi. Nah, jadi pada saat mengerjakan soal luas permukaan baik tabung, kerucut, ataupun bola, kalian harus hati-hati ya, apakah tabungnya terbuka, apakah kerucutnya terbuka atau tertutup. Karena tambahan kata terbuka ataupun tertutup itu sangat berpengaruh terhadap rumus yang kalian gunakan. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Keliling alas sebuah kerucut tingginya 15 cm adalah 50,24. Tentukan luas kerucut ya. Nah, itu tingkat kesulitannya sudah berbeda dengan lainnya. Ini satu step lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena yang diketahui bukan jari-jari, bukan garis pelukis, bukan T. Tapi di sini yang diketahui adalah keliling alas. Yuk kita tulis. Diketahui keliling alas. Nah,
keliling alas kalian harus punya pengetahuan ya, bahwa keliling alas kerucut itu adalah sebuah lingkaran. Maka tulis 2πr sama dengan 50,24. Kalau kalian paham akan keliling lingkaran itu, kalian juga tidak perlu bingung ya. Jadi tinggal mencari jari-jari yang belum diketahui. Yuk kita tulis 2 dikali 3,14 dikali R sama dengan 50,24. Maka R adalah 50,24 dibagi 6,28. Nah, coba kalian trial and error, mencoba-coba. Angka 50 dibagi dengan 6. Berarti kurang lebih yang mendekati berapa? Kalian harus bisa membayangkan. 50 bagi 6, nek 10 keluwen, kan gitu ya. 9 juga lebih, coba 8. Kita cek yuk, 6,28 dikali 8. 4 masih 6. 2 masih 2. Oh, ternyata pas, Cah. Jadi ilmu trial error tadi kita ternyata pas. Maka jawabannya jari-jari 8 cm. Loh, bukan yang ditanya bukan jari-jari. Iya, memang jari-jari di sini tidak ditanyakan. Tetapi untuk mencari luas kerucut kalian membutuhkan jari-jari ya. Maka harus diidentifikasi. Baiklah ini ya. R sudah ada, T sudah ada, maka baru mencari luas kerucut. Jadi kalau L saja itu adalah untuk luas permukaan kerucut semuanya, tapi kalau LS itu adalah untuk selimut ya. L, P, R ditambah S, maka 3,14 dikali 8, 8 ditambah sekarang S-nya juga belum tahu, Bu. Iya, S-nya berarti harus dicari. S tadi rumusnya saya taruh di samping ya, tidak apa-apa ya. S saya taruh di sini. S adalah akar T kuadrat ditambah R kuadrat atau R kuadrat ditambah T kuadrat. Yuk, T-nya 15 kuadrat 225, R kuadrat 64, akar 289 untuk 17. Nah, seperti ini. Maka ini ditulis 17. Yuk, jangan males ngitung. 3,14 kali 8, 2 masih 3. 8 tambah 3, 1 masih 1. Gini ya. Jadi 25,12 dikali 25. Yuk kita hitung. Bu, kok hitung-hitungannya susah ya. Beginilah ya matematika. Jadi intinya jangan malas berhitung. Masih 1, 6, ini 5, masih 2, 12. 4, 2, 0, masih 1. Yuk kita jumlahkan. 0, 0, masih 1, 8, 2, 6. 2 angka di belakang koma, maka jawabannya ternyata pas ya. 628 cm persegi, cantik sekali ya angkanya ya. Jadi nomor 56 seperti ini ya. Coba kalian catat dulu, nanti saya lanjutkan nomornya ya. Nah, ini saya hapus. Sekarang saya lanjutkan ke nomor 7. Nomor 7, kalian cek soalnya, ini tingkat kesulitannya nomor 7 cukup lumayan susah ya. Jadi perbandingan luas kerucut ya, perbandingan luas kerucut dengan luas alas adalah 5:3. Berapakah perbandingan antara jari-jari alas dan garis pelukis kerucut? Yuk, perbandingan luas kerucut. Jadi diketahui ya, biasakan identifikasi luas dibanding luas alas sama dengan 5:3.
Pertanyaannya, ditanya jari-jari alas dan garis pelukis. Garis pelukis tadi apa? R banding S berarti. Maka cara menjawabnya adalah, coba kita tulis perbandingannya. Luas tadi rumusnya apa? Kalian tulis ya. Jadi gini, saya tulis gini, L per LA. Luas alas adalah 5:3. Luas kerucut rumusnya adalah pi R ditambah S. Sedangkan luas alas adalah pi R kuadrat sama dengan 5:3. Nah, kalau ada soal seperti ini maka harus kita jabarkan ya. 3 kali silang 3 pi R tambah S. 5 dikali silang 5 pi R kuadrat. Maka 3 pi R kuadrat ditambah 3 pi RS sama dengan 5 pi R kuadrat. Nah, kalau seperti ini, Bu itu diapakan selanjutnya? Jadi kalian kumpulkan komponen atau koefisien yang sama, Cak. Ini kan punya pi R kuadrat, yang kanan juga punya pi R kuadrat. Yuk kita kumpulkan ya. Saya lanjutkan sebelah sini. Maka 3 pi RS adalah 5 dikurangi 3 itu berapa? 2 pi R kuadrat. Maka bisa kita tulis perbandingannya. Pi RS ya, 3 pi RS sama dengan 2. Jangan lupa dibagi pi R kuadrat ini ditulis pi RR. Maka bisa kita coret. Maka S per R adalah 2:3. Oke. Nah, demikian penjelasan saya tentang luas permukaan kerucut. 7 contoh soal saya kira sudah cukup mewakili materi ini ya. Selanjutnya tolong kalian itu ya, ini masih belum tuntas sebenarnya karena luas permukaan kerucut itu cukup banyak ya. Nah, sekarang kalian coba ya, untuk nomor 9 kalian coba tolong yang dilingkari ya. Nomor 9 sama nomor 8 lah. Nomor 8, 9 coba-coba di rumah. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas ya. Baiklah, sekian hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.